Hari ini kita akan mengkaji sebuah hadis yang disebut masuk dalam kategori ma'ruf. Segala perbuatan baik. Kullu ma'rufin sadaqah. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam satu riwayat min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dhahaba ahlud dusur bil ujur, dhahaba ahlud dusur bil ujur, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awalaysa Allah, apakah Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kepada kalian ma tasaddaqun. Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna kulla tasbihatin sadaqah wa kulla takbiratin sadaqah wa kulla tahmidatin sadaqah wa kulla tahlilatin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun 'anil munkari sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ayati ahaduna syahwatahu akana 'alaihi ajrun? Qala ara'aytum law wada'aha fi haramin akana 'alaihi wizrun? Fakadzalika idza wada'aha fi halalin kana lahu ajrun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini hadis yang cukup panjang. Dalam riwayat-riwayat yang lain, kaum wanita mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diwakili oleh istri-istri beliau. Haula'ir rijal yaghzu, kaum pria perang bersama engkau ya Rasulullah. Bagaimana kami? Rasulullah terus jelaskan, jihadun nisa al-hajjul mabrur. Jihadnya kaum wanita adalah haji yang mabrur. Disebutkan sama seperti ini. Alaysa fi kulli takbiratin sadaqah wa tasbihatin sadaqah wa tahlilatin sadaqah wa tahmidatin sadaqah, dan seterusnya. Hadis ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa untuk berbuat baik yang disebut dengan ma'ruf, Al-Quran menyebutnya dengan ma'ruf, dengan urf. Wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin wa ashiruhunna bil ma'ruf. Gaulilah wanita-wanita itu dengan ma'ruf. Apa yang dimaksud dengan ma'ruf? Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, seorang mufassir terkemuka abad ke-7 yang wafat 671 Hijriyah, dengan kitab tafsirnya yang kita kenal Jami'ul Bayan li Ahkamil Quran, beliau mengatakan yang disebut dengan ma'ruf itu kullu khaslatin hasanah. Khaslah artinya fi'lah, semua perbuatan yang baik. Apa yang disebut dengan baik itu? Apa ukurannya? Yang pertama, tartadiha al-uqul as-salimah bil qabul. Akal yang sehat bisa menerimanya. Yang kedua, wa tatma'innu ilaihan nufus.
jiwa menjadi tenang karena perbuatan itu. Jadi ketika akal sehat bisa menerimanya, itu adalah perbuatan yang baik. Ketika jiwa kita, hati kita tenang dengan perbuatan itu pun juga disebut dengan perbuatan baik. Maka standarnya, apapun yang tidak ada standarnya, batasannya di dalam agama kita, begitu juga tidak ada batasannya di dalam bahasa, semuanya dikembalikan kepada urf. Apa yang berlaku, tradisi yang terjadi di tempatnya masing-masing. Itulah yang dibuatkan oleh Al-Imam Al-Asnawi rahimahullah Asy-Syafi'i yang wafat 772 Hijriyah. Beliau menulis sebuah buku namanya At-Tamhid fi Takhrijil Furu' 'alal Usul. Beliau sebutkan kullu ma laysa lahu dhabitun fi syar'i wala fil lughati yurja'u ila al-'urf. Semua yang tidak ada batasannya di dalam agama, dalam bahasa, maka semuanya dikembalikan kepada urf. Urf itu adalah tradisi yang berlaku. Maka di dalam hukum Islam ada satu kaidah yang disepakati oleh ulama yang disebut al-'adatu muhakkamatun. Tradisi itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang itu. Sebagai contoh, misalnya kafaratul yamin. Kafarah bagi orang yang bersumpah, melanggar sumpahnya. Di dalam surah Al-Maidah ayat 89. Allah jelaskan, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah, dan seterusnya. Kafarah orang yang melanggar sumpah itu memberi makan 10 orang miskin. Apa standarnya? Min awsati ma tut'imuna ahlikum, yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian. Apa yang biasa? Tidak ada yang sama. Maka Imam Al-Qurtubi rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, beliau tafsirkan ay fil qillati wal kathrah turja'u ilal 'urf. Banyak sedikitnya dikembalikan kepada tradisi. Jadi kalau tradisinya makannya banyak, ya resiko. Ya, di daerah yang makannya kebetulan banyak, dia sumpahnya di situ, kafarahnya harus dia bayar. Ya, mengikuti apa yang ada di daerah itu. Kalau daerahnya makannya sedikit, standarnya sedikit, ya alhamdulillah, kecil kafarahnya. Mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana standar seorang itu makannya? Tidak sama. Ada yang makan sedikit, kenyang. Ada yang makannya banyak juga, tidak kenyang-kenyang. Ya mungkin lupa bismillah, kemarin kita jelaskan. Lupa bismillah dia. Nah, itulah yang disebut dengan tradisi. Dikembalikan kepada tradisi. Nah, begitu juga hal-hal yang lain. Ya, hal-hal yang lain. Berbicara, ya, adat istiadat, ini menjadi sesuatu yang menjadi pertimbangan di dalam penetapan hukum. Orang itu dikatakan ngomongnya kasar. Apa standarnya? Standarnya, mungkin lingkungannya begitu, atau memang daerahnya bicaranya begitu. Tapi untuk daerah lain, kasar itu tidak seperti itu, bentuknya lain lagi, ya, dan seterusnya. Nah, yang keduanya menjadikan kita itu tenang. Jadi ketika seorang merasa tenang dengan ucapan itu, dia tidak marah, tidak apa, ya oke. Itu disebut dengan istilah ma'ruf. Ya, kullu ma'rufin shadaqah. Itulah topik kita pada hari ini. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Beliau menyampaikan bahwa sebahagian dari sahabat Rasulullah
mendatangi beliau. Qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ucapannya? Mereka katakan, zahaba ahlud dusur bil ujur. Orang-orang yang banyak hartanya, pahalanya dapat banyak sekali. Yang banyak duitnya, ya, artinya zahabal aghniya. Zahabal aghniya bil ujuril katsira, dengan pahala yang banyak. Untuk apa? Karena banyak amwal mereka, harta mereka. Nah, kami tidak begitu, kata sahabat. Ya, kami termasuk yang apa, minal bokeiyin, kalau bahasa kita kan, mau berbuat tapi tidak bisa berbuat, niatnya ada. Nah, di sini harus ditafsirkan bukan laisa hasadan, bukan karena dengki dia bisa berbuat, kok saya tidak bisa. Jangan terus ngomel-ngomel Allah disalah-salahkan. Allah memang tidak adil. Dia banyak duit, saya tidak banyak duit. Dia punya ilmu, saya tidak punya ilmu. Dia kuat badannya, dia tinggi badannya, dia gemuk badannya, saya kok kurus. Tidak bisa. Jangan kita nyalahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sudah atur itu semuanya. Masing-masing kita mempunyai, ya, yang namanya fadilah, keutamaan. Dia kurus, ada kelebihannya. Dia gemuk, Allah ada kelebihannya. Semuanya ada kelebihan. Jadi di sini bukan laisa hasadan, tapi di sini adalah dalam apa? Dalam menunjukkan bahwa quwwatu raghbatihim fil khair. Kuatnya keinginan mereka untuk berbuat baik, atau disebut dengan syiddatu hirsihim alal a'mali salihah. Kuatnya kepedulian, keinginan mereka untuk berbuat amal-amal yang baik. Nah, mengadulah mereka, yusalluna kama nusalli, gitu. Mereka salat sama seperti kami. Wa yasumuna kama nasum, mereka puasa juga seperti kita puasa juga. Tapi wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, mereka bisa bersedekah dengan kelebihan karunia harta yang Allah berikan kepada mereka. Nah, kami tidak bisa berbuat begitu. Rasulullah terus menyampaikan, tahukah kalian, apakah kalian tidak tahu bahwa Allah itu sudah ngatur semuanya itu? Allah sudah berikan juga kepada kalian bisa bersedekah seperti itu. Mata tasaddaqun. Ini yang disebut dengan istilah, nanti kalau di dalam ilmu syariah namanya qiyas, ya, memberikan logika. Jadi mereka bertanya, Rasulullah jawab, tapi jawabannya itu juga dalam bentuk pertanyaan. Begini jawabnya begitu. Maka Rasulullah jelaskan, inna bikulli tasbihatin sadaqah. Mengucapkan subhanallah saja itu sudah sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah, Allahu akbar, sudah sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah, alhamdulillah, sudah sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah, la ilaha illallah, sudah sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah, menegakkan amar ma'ruf, ya, ngajarin orang sedikit, sudah sedekah. Mengingatkan orang dari perbuatan yang mungkar, sudah sedekah. Sampai Rasulullah katakan, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Kamu juga ketika menggauli istri kamu, itu sedekah. Bagaimana itu, kata sahabat? Ayati ahaduna, kami melakukan sesuatu, syahwatnya diinikan, akana alaihi ajrun, apakah punya pahala? Rasulullah ajarkan lagi, ara'aitum Rasulullah law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun. Kalau misalnya digunakannya untuk dosa, untuk perbuatan yang haram, bukankah itu ada dosanya? Iya, pasti jawabannya iya. Fakadzalika idza wada'aha fi halalin. Kata Rasulullah, demikian juga kalau digunakannya untuk yang halal. Ya, untuk yang halal. Itu juga dihitung dia sebagai sedekah. Ya, ini kehidupan suami istri.
ya, kehidupan suami istri. Suami menggauli istrinya, itu tidak sia-sia, ada catatan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadis ini riwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallah. Nah, pesan dari hadis ini itu mengingatkan bahwa para kaum muhajirin yang pindah dari Mekah ke Madinah Al-Munawwarah, kita jelaskan dulu, mereka pindah, mereka tinggalkan harta kekayaannya, kaya raya mereka, ya, konglomerat, tapi harta kekayaannya dibawa seperlunya saja. Karena yang penting, yang termahal dari kekayaan itu adalah al-iman, keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam ayat itu disebutkan lil fuqara'il muhajirin, orang-orang muhajir yang fakir. Fakir itu artinya bukan berarti mereka tidak punya harta, hartanya banyak, ditinggalkan dalam rangka menjaga keimanan yang sudah dimiliki. Maka ketika Suhaib Ar-Rumi dijegal oleh kaum Quraisy, ya, dikatakan kepada Suhaib, wa anta ya Suhaib, katanya, kamu wahai Suhaib, katanya, dakhalta Makkah biduni syai', masuk Mekah tidak punya apa-apa, bokek, tapi wal'an qad jama'ta amwalan katsira, sekarang kamu sudah kaya raya. Ditanya, aina amwalukal an, mana kekayaanmu sekarang? Oh, mau kekayaan saya? Di sana harta kekayaan, ambil semuanya, biarkan aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka hijrah itu kan jihad. Ya, apa yang ditinggalkan nanti Allah ganti nanti. Ya, maka kita apapun yang kita infakkan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Yang kita keluarkan min syai'in, suatu sekecil apapun, Allah pasti akan ganti. Abdurrahman bin Auf begitu sampai di Mekah jadi kaya raya. Utsman bin Affan sampai di Madinah Al-Munawwarah dari Mekah dan Abal kaya raya. Semua mereka akhirnya menjadi konglomerat juga di Madinah. Ya, kenapa? Karena Mekah itu buminya Allah, Madinah juga buminya Allah. Di mana saja kalau Allah sudah bukakan kunci rizki itu dengan berbagai cara, Allah akan berikan kepada hamba-hambanya yang dicintainya itu.